tolong di-approve. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman grup TSN yang sudah berkenan hadir. Malam ini kita akan belajar ya. Jujur saya juga baru belajar kalau masalah Ichimoku, saya belum pernah sekalipun memakai indikator ini. Gitu. Tapi memang banyak teman-teman yang memakai ini. Gitu. Berarti kalau banyak yang memakai kan asumsi saya berarti worth it lah. Bagus gitu ya. Bisa digunakan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Ichimoku, terutama beliau ini, Mas Edward ini, tipe tradingnya swing ya. Dan beliau juga sangat masih muda, Mas Edward ini masih usianya 26 tahun, ternyata lebih muda dari saya. Gitu. Dan beliau trading dari tahun 2020, ya angkatan COVID lah. Angkatan COVID, kemudian tipe trading beliau adalah swing trading, lebih ke swing karena beliau juga bekerja. Jadi trading sebagai bukan full time trading ya, bukan full time trader, tapi part time trader lah, seperti itu. Oke, nanti kita langsung saja persilahkan Mas Edward untuk menyampaikan materi. Teman-teman silahkan dicatat materi-materi yang akan disampaikan, semoga bermanfaat dan juga siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Gitu. Mumpung kita bisa langsung tanya ke materi gitu, enggak hanya di chat, kan kurang seru kalau lewat chatting saja gitu ya. Ya nanti silahkan saya persilahkan langsung saja ya, biar nggak terlalu malam, Mas Edward. Saya persilahkan waktu untuk penyampaian materinya. Silahkan Mas Edward. Oke Mas, malam ya teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya ingin mengulas sedikit lah tentang Ichimoku. Sebentar saya share screen dulu. Oke. Jadi kita belajar Ichimoku Kinko-hyo ya hari ini. Jadi Ichimoku itu pertama itu dikembangkan akhir tahun 1930-an oleh orang Jepang yang dia profesinya sebagai jurnalis, namanya tuh Goichi Hosoda. Jadi dalam indikator ini ada 5 elemen garis atau perhitungan. Jadi garis pertama itu kita sebut Tenkan-sen, atau kalau di trading view itu kita bilang conversion line. Jadi perhitungan Tenkan-sen itu dia ambil harga tinggi yang paling tinggi, harga rendah yang paling rendah, kemudian dibagi dua dalam 9 periode terakhir. Kalau misalnya kita ngomongin tentang moving average, kan dia ambil harga rata-rata. Kalau kayak SMA 9, dia ambil harga rata-rata penutupan dalam 9 periode. Nah, kalau Tenkan-sen ini dia ambil harga tinggi tertinggi dan harga rendah terendah. Nah, kemudian garis kedua itu kita sebut Kijun-sen. Di trading view itu kita dibilang baseline. Jadi perhitungannya itu sama dengan Tenkan-sen, cuman dia mengambil 26 periode. Lalu kemudian ada Senko Span A. Di trading view itu adalah lead A atau lead 1. Gitu. Jadi perhitungannya adalah Tenkan-sen tambah Kijun-sen dibagi 2. Kemudian ditarik 26 candle ke depan. Nah, jadi Senko Span A ini juga membentuk tepi kumuh. Kemudian ada Senko Span B. Senko Span B ini perhitungannya sama dengan Kijun-sen dan Tenkan-sen. Tapi dia ambil 52 periode. Kemudian ada Kumo ya. Kumo ini adalah dibentuk dari Senko Span A dan Senko Span B. Gitu.
Jadi ketika dia kumunya merah, berarti tandanya pasar sedang bearish. Jadi kalau kumunya hijau atau awannya hijau, tandanya pasar sedang bullish. Jadi kenapa awannya bisa merah atau awannya bisa hijau? Karena ketika awannya merah, itu senko span B-nya tuh berada di atas senko span A. Jadi sebaliknya kalau kumunya hijau, dia senko span A-nya berada di atas senko span B. Kemudian garis terakhir itu kita sebut Chico span. Kalau di TradingView namanya lagging span. Jadi Chico span ini perhitungan dari harga penutupan ya. Harga penutupan hari ini kemudian ditarik 26 periode ke belakang. Jadi kalau dalam grafik yang warna biru ini namanya Tenkan-sen. Kemudian yang warna merah itu kita sebut Kijun-sen. Lalu yang warna merah tebal ini namanya Kumo. Jadi Kumo itu dibentuk dari Senko span B dan Senko span A. Kemudian ada Chico span. Jadi Chico span ini garis yang paling liar ya, kalau kita lihat di chart. Jadi dalam original Ichimoku-nya itu disebutkan bahwa sinyal bullish Ichimoku itu ketika harga berada di atas Kumo. Lalu Tenkan-sen harus golden cross Kijun-sen. Kemudian bearish itu sebaliknya. Jadi harganya itu berada di bawah Kumo, kemudian Tenkan-sennya itu dead cross Kijun-sen. Jadi dalam chart AGI ini adalah sinyal bullish ya. Kemudian kalau dilihat ujung kumonya itu juga berwarna hijau. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita ke chart. Mungkin langsung praktek aja Mas, nanti mungkin akan lebih banyak pertanyaan ketika praktek mungkin nanti. Langsung ke chart gitu. Oke. Sebentar. Kita ambil contoh sama Agi ya. Jadi sama Agi itu pertama entry-nya itu di sini. Jadi setelah saya lihat price action-nya ini ada pola menarik ya. Yang biasa kita Maaf sebut. Mas, maaf. Itu belum kelihatan chartnya. Mungkin Oke, share screen-nya sebentar. diganti. Oke, oke. Diganti dulu. Iya. Oke, udah kelihatan belum? Nah, sip. Ya, jadi kita lihat di AG ini ada pola menarik juga ya, yang disebut double bottom. Jadi saya buy-nya ketika dia nge-break 16.10. Berarti 16.15 itu saya pasang auto order ya, atau auto buy. Jadi dalam penggunaan Ichimoku itu jangan melupakan price action juga. Harus digabung dengan price action. Saya buy di harga 16.15, kemudian back keesokannya itu merah ya. Jadi selama harga ini berada di atas garis Tenkan ini, ya kita coba hold aja gitu. Tapi ada juga yang menggunakan garis merah ini ya untuk trailing stop ya, atau garis biru. Atau ya kalau mau lebih telat ketika dia dead cross baru kita jual, bisa juga kayak gini misalnya dead cross. Macam-macam sih, nggak bisa dibilang yang Tenkan lebih bagus atau hijau lebih bagus tuh. Yang jelas kalau kita memakai Tenkan itu trailing stop itu trailing stop kita akan lebih dekat, Ya. lebih leading lah istilahnya gitu. Contoh chart lainnya misalnya Saratoga. Jadi di Saratoga ini
ketika candle muncul di atas UMO ini sudah harus siap-siap ya. Boleh spek buy di sini, oke, nggak masalah. Dengan stop loss di bawah ini, oke. Atau kita entry-nya waktu dia membentuk doji. Nah, kebetulan ini all time high ya, di 3120. Dan sampai sekarang ini statusnya masih hold. Karena dari kumonya juga masih positif. Candle-nya juga masih di atas Tenkan dan Kijun ya. Kemudian sah. Terus teman-teman kalau melihat ketika candle ini mantul dari atas kumo, itu boleh di spek buy ya, karena biasanya akan membentuk momentum yang kuat ke atas. Contohnya di sini. Itu sih. Kalau ada pertanyaan nggak sampai di sini? Oke, mungkin teman-teman ada yang tanya sebelum saya yang tanya. Saya Halo. Mas. Halo. Iya. Mungkin Iya, Mas. saya aja ya yang tanya dulu ya, karena mungkin saya juga tertarik dengan ilmu-ilmu baru. Halo. Iya, gimana Mas? Gini mau nanya kalau kita Siapa yang tanya tadi? Yulman. Ya, monggo, silakan tanya dulu aja. Ya, mau nanya kalau misalnya kalau kita mau entry, tadi dibilang Mas Edward bahwa kalau kita ada di atas garis di atas awan hijau ya. Awan hijau dan yang biru enggak mesti di atas awan hijau sih. Kenapa? Sorry, enggak mesti awan biru. Kadang kalau misalnya dia cross kayak Agi tadi, Agi kan bukan awan biru, dia crossnya awan merah. Jadi patokan kita untuk entry itu gimana ya jadinya? Masih belum paham. Jadi entry kita itu ketika candle berada di atas kumo. Oke. Di atas Di atas kumo dan awannya kemudian ya? iya, kemudian Tenkan Kijun ini sudah golden plus. Ini sih saya garis. Jadi ada dua lingkarin aja deh. Jadi ada dua indikator ya. Ah. Jadi yang golden cross yang garis biru sama garis merah dan di atas awan kalau gitu ya. Iya. Oke. Itu yang original ya. Cuman kadang kalau saya lihat chartnya bagus, polanya bagus, saya akan entry di bawah awan juga saya entry gitu, atau di dalam awan. Cuman yang saya jelasin ini yang original dari Ichimoku-nya. Oke. Nanti saya kasih contoh deh yang di dalam awan atau di bawah awan. Kenapa saya entry, alasannya kenapa. Itu nanti. Iya. Oke, makasih. Iya. Ada lagi nggak pertanyaan? Mungkin ini Mas Edward dengar ya? Iya. Gimana Mas? Mungkin gini aja. Kalau saya sih pertama-tama untuk Mas Edward itu mencari emiten yang menarik dengan indikator Ichimoku itu prosedurnya gimana gitu? Apakah lihat satu-satu? Pakai... iya, saya jawab ya. Biasanya saya pakai data saham Indonesia sih. Codingnya tuh saya ada. Tapi kalau misalnya nggak punya data saham Indonesia, itu bisa lewat TradingView juga. Jadi ini mesti pakai yang
desktop ya. Kalau di HP nggak bisa. Jadi sebentar. Jadi Ichimoku saya kayak ini. Gitu. Ini screener ya. Kalau mau di screenshot nggak masalah. Ini sorry motong sedikit, mungkin bisa dijelaskan apa aja yang jadi settingan yang di TV. Makasih. Oh ya, boleh. Ini simbol type-nya kita buat common stock aja. Kemudian country ini Indonesia, negaranya Indonesia, primary listing. Teknikalnya ini jangan lupa ya, strong buy sama buy. Simple moving average untuk cari yang uptrendnya jangka panjang. Jadi untuk screener saya ada gabung juga dengan simple moving average. Kemudian baseline below last, artinya baseline ini garisnya itu berada di bawah harga sekarang. Kemudian Ichimoku leading span B itu Senko span B ya. Jadi harganya juga berada di bawah harga sekarang. Money flow ini untuk pelengkap aja sih. Biasanya kalau saya lihat money flow yang di atas 50 itu ada kecenderungan membuat momentum yang kuat ke atas. Jadi kemudian ini conversion line, dia berada di atas Ichimoku baseline. Tadi syaratnya kan Tenkan-sen, Golden Cross, Kijun-sen. Otomatis Tenkan-sennya berada di atas baseline. Jadi conversion line above Ichimoku baseline. Kemudian Ichimoku leading span A below last. Berarti garis span A-nya itu berada di bawah harga sekarang. Contohnya ini. Kayak Agi misalnya. Ini kan Senko span B yang saya bilang tadi ya. Jadi Senko span B berada di atas harga ini. Kemudian ini Senko span A, Senko span A juga, Senko span A-nya juga berada di bawah garis harga sekarang ya, harga ini. Lalu ininya, Tenkan-sennya berada di atas Kijun-sen. Itu sih kalau dari trading view-nya. Ini udah di screenshot belum ya? Di screenshot aja dulu. Nggak apa-apa. Screenshot Mas Novan, nanti dikirim di grup. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Mau tanya Mas Edbert. Ya, iya Pak. Gimana? Kebetulan kan saya udah pernah gunakan ini dulu di saham HITS ya, dan saya dapat 4%. Salam. Ya. Salam HITS ya. HITS, Humpus ya. Ya. Yang pertanyaan saya ada pertama Cinko itu sebenarnya digunakan di mana Cinko? Ya. Terus yang kedua, di Ichimoku ini ada dua bentuk golden cross. Golden cross di Tenkan sama Kijun-sen. Terus yang kedua ada golden cross di Senko A dan Senko B. Itu membedakan manfaat golden cross itu kira-kira apa ya? Oke, yang pertama tadi guna Cikospan ya, berarti Ya. garis yang ungu ini ya. Ya, yang lagging. Jadi ya lagging span. Jadi Cikospan ini gunanya untuk mengidentifikasikan tren, membalikan tren. Jadi kalau misalnya di sini, ini kan Cikospannya di bawah candle nih. Jadi ketika dia naik, mulai nabrak candle ini, dia ada indikasi untuk reversal biasanya. Tapi tetap kita harus melihat candle-nya ini ada di posisi mana. Jadi kalau misalnya Cikospan yang sekarang ini kan udah di atas candle nih.
Jadi ketika dia mulai gerak nih, mulai nabrak-nabrak candle, nah itu udah mesti hati-hati. Nabrak-nabrak candle, kemudian turun lagi. Nah itu biasanya ada tanda kembalikan arah ya, kayak gitu. Apalagi ketika tension-nya ini sudah dead cross, ini mulai nabrak-nabrak, turun ke bawah, lalu candle-nya mengarah ke bawah lagi. Kalau jebol kumo, berarti kan candle-nya sudah di bawah tuh. Biasanya saya udah nggak suka sih. Udah saya tinggalkan. Karena Ichimoku ini termasuk dalam trend following. Jadi trend following itu berasaskan breakout darinya. Kalau dia sudah turun jebol kumo, berarti momentumnya saya anggap sudah habis. Jadi nggak perlu dipaksa untuk entry lagi. Kemudian mengenai Golden Cross Tenkan Kijunsen nih. Kalau Golden Cross Tenkan Kijunsen ini mesti kita lihat juga ya. Kayak ini nih, ini kan overlapping ya. Semakin tinggi derajat kenaikannya, biasa tuh momentumnya semakin kuat. Di sini juga di kumonya. Jadi kumonya, kalau melihat kumo itu tipis, kemudian bergerak ke atas, itu momentumnya kuat biasanya. Sebaliknya kalau misalnya ketika kumonya turun, mengarah ke bawah dengan tajam, lalu nipis, itu momentum turunnya kuat. Jadi di Ichimoku ini semua elemen Ichimoku ini bisa dipakai semua. Itu Mas. Gimana, ada yang kurang paham nggak? Sorry nanya dikit Mas. Ya, Halo. boleh. Ini Mas kalau siapa nih? misalnya Yulman. Iya Mas. Kenapa? Untuk kita breakout-nya sebenarnya di mana ya ininya ya? Saya masih agak kebingungan ya. Mesti dilihat lagi Mas presection-nya. Kalau masalah breakout ini, saya bisa gunakan hack dari candle ini kan. Atau nggak usah deh, nggak usah kita tarik ini deh. Kita tarik ini. Kita lihat aja candle-nya itu. Ketika di sini kan, bentar. Ketika di sini kan candle-nya ini sudah di atas kumo ya. Kayak kita lihat ya. Nah, ini kita boleh entry dengan stop loss di bawah Kijunsen, boleh, nggak masalah. Atau kita mau average up nih, kita buy on breakout di sini, boleh juga untuk nambah posisi. Itu Mas. Oh gitu. Kalau ini sorry agak ngeloncat. Jadi kita ya gimana? Oh di situ ya. Kak, Iya. ini agak ngeloncat dikit. Kalau misalnya untuk yang ini exit-nya gimana ya? Oh, exit-nya tadi boleh pakai garis biru untuk trend stop, nggak masalah. Boleh juga pakai garis merah. Atau tunggu sampai dead cross. Dead cross. Boleh. Bisa kasih contohnya nggak Mas? Kalau Subjektif sih. ininya contoh dia ini exit-nya. Oh, boleh. Bentar ya. Saya ambil Sun Kino aja. Kebetulan kemarin pernah ngambil juga. Saya ngambilnya pas di sini ya. Cuman ya
di sliding, jadi saya cut loss di sini. Lalu hari-hari berikutnya itu naik di sini. Ini chartnya nampak kelihatan ya. Jadi saya beli lagi di sini buyback. Saya buyback, kemudian udah saya hold aja. Saya hold sampai di garis ini. Saya stop loss apa yang trailing stopnya. Jadi saya nggak nunggu dead cross. Ketika dia jebol garis biru, saya udah TP dia. Tunas. Ini apa berlaku hanya untuk swing ya? Kalau untuk yang scalping apa itu bisa langsung ini juga, bisa langsung prosesnya kayak gini juga. Kalau dalam scalping prosesnya sih kayak gitu juga sih, harus nunggu candle di atas window. Cuman saya nggak pernah pakai di saham Indonesia. Biasanya saya pakai di kripto ya, di scalping ya, pakai Ichimoku. Bisa kemarin saya pakai untuk scalping bisa. Time frame 10 menit. Bisa. Ya. 10 menit. Ya. Saya biasa pakai time frame kecil itu di kripto untuk scalping Ichimoku. Karena kan saya mainnya kan future tuh. Jadi future itu ada leverage-nya. Maksimal itu satu kripto itu kali 125. Biasanya. Karena kan gerakannya itu lebih liar ya, lebih volatile, lebih cepat. Kalau di saham untuk swing sabar ya saya pakai time frame daily gitu. Tapi kalau memang mau coba di hari Senin besok pakai time frame kecil yang ada masalah. Saya jujur sih nggak pernah coba di saham. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Sedikit lagi Mas Albert. Saya Ya boleh. Ichimoku ini kan bisa menentukan support resisten saya, tapi saya masih kurang presisi. Kira-kira untuk pasnya itu ngambil support resisten itu di mana kita ya gunakannya nih? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kita ambil doet deh, ya. Ini Bapak lihat kan kijunnya ini flat ya. Nah, kijunnya biasa kalau kijun flat atau kumo flat ini bisa dijadikan support resisten kuat. Kayak ini nih, kayak ini. Cuman kalau di case-nya doet ini agak di sliding ya. Tapi saya belum entry di sini waktu itu. Karena kembali lagi tadi syarat entry-nya itu berada di atas kumo. Ya. Saya entry-nya waktu di sini berarti. Nah, sampai sini nih. Ini belum kena trailing stop atau di atas. Kena trailing stopnya itu di sini. Kemudian ketika kena trailing stop, saya udah nggak entry di sini. Entry-nya ketika aku di sini. Nah, kebetulan dari price action-nya ini udah breakout ya. Udah breakout resisten yang ini. Resisten 435. Di sini. Kita beli. Breakout resisten, kemudian ini golden cross ya. Tentang kijunnya. Sampai sekarang nih masih saya hold, belum ada penjualan sampai sekarang. Dan trailing stop saya juga masih jauh ya, di 525.
Itu Mas. Silakan kalau ada yang tanya lagi. Ya. Ya, gimana? Halo. Mungkin di grup kan pernah saya kasih rumus DSI untuk Ichimoku ini, kita bisa ngambil dari situ salah satu contohnya untuk hari Senin. Hari Senin. Hari Senin besok ya. SP hari Senin. Ya. Kemarin kan Nggak usah jauh-jauh sih. ada rumus Ini DSI-nya. aja. Ya. Ini aja. Kita Oke. jadikan SP hari Senin. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Stop loss saya di ini. Di bawah 5.700. Atau di bawah ini. Nah, ini pun boleh. Di bawah garis hijau lah. Kalau mau stop loss. Ya, ini ada resisten di 6175. Jadi ketika break resisten 6175 boleh fresh up ya, nggak ada masalah. Apalagi kita lihat di sini kumonya ini sudah berubah, sudah twist menjadi hijau, menjadi hijau. Dan tadi mengenai Chico Span juga berada di atas candle ya. Jadi kemungkinan ada pembalikan arah sih, yang dari trennya sideways atau downtrend menjadi uptrend. Dipantau aja nih Senin. Di kolom chat ada yang nanya, Mas. Oh, kolom chat ya? Ya, Sebentar. atas nama Febrian Putri. Di Mere ada defense. Minta coding DSI-nya. Ya, nanti saya share di grup ya. Coding DSI. Febriani Putri itu trading view-nya yang free atau harus berbayar? Itu free. Ichimoku ini free. Cumannya kalau di trading view yang free kan indikatornya itu dibatasi ya, cuman boleh 4. Jadi nggak ada masalah sih kalau mau nambah Ichimoku. Cuman total jumlah indikatornya nggak boleh lebih dari 4. Tuh. Ada lagi nggak pertanyaan? Itu Mas, untuk nemu sahamnya itu kan berarti Mas Edward kan dari itu ya, dari DSI. Kalau muncul di DSI langsung dilihat chart-nya gitu ya. Iya, langsung dilihat chart-nya biasanya. Jadi Gitu. semua yang masuk DSI gitu, dicek satu-satu. Iya, semua yang masuk DSI dicek satu-satu. Oke, sip. Termasuk yang kemarin itu, ini ya, Harum ya. Ini Jadi favorit saya ketika, ini. ya, jadi kalau dalam price section-nya itu kita lihat pagi-pagi itu sudah kenceng di sini. Jadi ini saya langsung buy on breakout aja, nggak susah. Langsung buy on breakout. Cuman entry pertama saya waktu di sini profitnya agak tipis ya, karena sudah kena trailing stop di sini. Jadi saya langsung eksekusi biasanya. Jadi dapat banyaknya itu pas di sini. Ketika buy on breakout, TS saya di sini aja. Tuh. Kita dapat profit sekitaran
45%, lumayan sih. Lalu saham lainnya kayak apa yang baru-baru ini? Apa mati? Nah, jadi MAPA ketika pertama kali entry itu di sini lah. Sini. Candle doji ini. Cuman ya nggak kuat ya. Jadi kena stop loss di sini. Sorry, kena trailing stop. Kemudian saya perhatiin lagi ketika dia break dari sideways-nya ini, menarik kembali ya. Ini ada sideways di sini. Ya. Jadi saya entry breakout di sini. Di candle yang ini. Kemudian dia break resistance, saya tambah lagi di sini. 2.900 resistannya, berarti saya tambah di 2910. Jadi saya tradingnya itu nggak pure sih, nggak pure Ichimoku, tetap melihat price action juga. Cuman kalau untuk konfirmasi trennya, saya tetap pakai Ichimoku. Kalau stop loss-nya pakai Ichimoku ya, pure. Gimana? Stop loss-nya, Mas. Trailing stop loss-nya biasa saya pakai Ichimoku. Ya, Okay. saya pakai Ichimoku, pakai garis Tenkan aja. Yang biru ya? Yang biru, kalau di chart saya. Karena yang masalah warna ini kan subjektif ya. Ada yang Tenkannya pakai warna pink, ada juga subjektif lah. Yang penting kita mesti tahu, Mas, ketika formasinya uptrend itu posisi-posisi Tenkan Kijunnya itu di mana. Kalau TBIG, Mas, TBIG coba. Oh, TPG. Ini saya kenal stop loss beberapa kali sih ini. Karena ini Ichimoku kan trennya kan trend following ya kita bilang. Jadi kalau misalnya di saham yang sideways begini, kayak ini hijau, ini merah, ini hijau lagi, ini merah lagi, agak bahaya sih rawan kena stop loss. Jadi sebelum breakout ini saya udah kena SL sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali Mas percobaan. Tapi nggak kapok ya? Belum kapok. Nah, untuk win rate-nya sendiri, Mas, mungkin dari berapa kali entry gitu, berapa kali entry yang mungkin kena stop loss berapa, yang ternyata berhasil kira-kira aja ya. gitu. Kira-kira. Kira-kira aja ya. Sebenarnya dari win rate sih rendah ya. Cuman kelebihan Ichimoku ini sekali jackpot tuh jauh-jauh profitnya. Ya saya bisa bilang ini sekitaran 50% win rate. Oke, sip. Karena dari kasus Tebik ya, ketika kita salah mengidentifikasikan tren, ya jadinya stop loss 4 kali. Jadi nggak ada holy grail sih, nggak ada satu indikator itu bisa diajar di jenis market apapun tuh nggak ada. Iya, betul.
Kayak contoh nih, BRMS aja deh. Oh, ini catnya cantik ini. Waduh. Ya, ini sekali kena stop loss. Ini 2 kali lagi. Entry kedua kena stop loss. Entry ketiga. Ini baru jauh profitnya. Dari sini. Belum kena trailing stop Mas ya? Iya, ini kena trailing stop. Ketika dia kena trailing stop, profitnya sekitar setengah beggar. Jadi stop loss-nya tuh kecil-kecil. Di sini stop loss misalnya. Di sini juga stop loss. Jadi sekali jackpot, ya bakalan jalan jauh. Nggak kebalik ya? Kalau kita kan TP-nya dikit-dikit, cut loss-nya dalam gitu. Iya, karena di Cimoku kita stop loss-nya mesti disiplin. Dan SL itu wajib sih. Tapi SL itu nggak boleh dijadikan kebiasaan juga sih. SL terus, ya susah juga ya. Nggak mental. Gember. Mas nanya, Mas. Kalau oh iya ya. Ya, boleh. Lanjut. Gini, kalau untuk menghindari false breakout itu gimana ya? Kan ini kan tadi Mas Edward jelasin ada beberapa kali kena cut loss tuh. Nah, kalau menurut pengalamannya Mas Edward, gimana sih kita menghindari untuk ini yang false breakout kayak gitu? Kalau untuk menghindari false break gimana ya bilangnya? Saya nggak pernah takut false break sih. Karena yang saya tradingin itu candle-nya masih manusiawi ibaratnya. Kalau yang kayak gini kita bakalan susah. Contohnya INDX ya. Ini agak susah sih tradingnya yang begini. Karena liar sekali. Saya umumnya menghindari chart yang begini. Gitu. Saya ambilnya yang ya market cap yang agak gede lah. Gitu. Kalau kayak Bank Digital, BNBA ya masih oke. Ini masih oke, BNBA. Kalau BBYB pas di sini. Ya ini masih oke sih, ini BBYB. Atau kayak KARW ya. KARW agak sadis sih sebenarnya. Ini jarum-jarumnya panjang. Lebih enak di scalping yang begini, yang benar-benar begini. Atau kayak SIP. SIP juga sebenarnya kurang enak. Iya. LPPF masih oke lah LPPF. Sempat masuk SMM Beli nggak, di Mas? sini kemarin. LPPF. Nah, ketika naik lumayan. TS di sini ada 45%, lumayan. Itu sih, Nek. Doit coba Mas. Mas Ihsan ada juga. Yang mau nanya langsung open mic aja ya. Open mic aja. Coba lihat Doit Mas. Doit ya. Iya, kenapa nih Doit? Bisa ketahuannya dari 280 itu ya. 29. Iya, saya entry-nya waktu ini.
sekitaran ini kalau nggak salah. Sini. Sekitaran candle itu. Di 435 stop dulu. Sampai di sini kena stop loss. Trailing stop, sorry. Ya. Profitnya sih lumayan ya. Setengah beggar juga. Iya. Dan satu lagi ya, kalau pakai Ichimoku jangan berharap bisa BO ya. Bisa buy on weakness, nggak akan bisa. Nah, trend following ini kita ngejarnya momentum harga. Gimana Mungkin nih? ada yang bertanya lagi? Di kolom Mas chat TSN ada pertanyaan nggak? Enggak, saya teman-teman aja. di kolom Kalau chat, menurut saya sih ini, kalau buat teman-teman sih, kalau saya menyimpulkan yang bingung trailing stop, ini sangat cocok gitu loh. Maksudnya ini masih bagus kalau apa jual gitu kan. Ya Iya, selama ketika kena jebol itu garis birunya langsung jual eksekusi. udah gitu aja. Jadi teman-teman yang bingung ini masih bagus apa enggak, masih trailing stopnya berapa, bisa pakai ini gitu loh maksudnya. Dan Makanya trailing sih stopnya ini. juga subjektif, Mas. Subjektif, Mas. Ada yang mau nunggu dia dead cross juga ada di sini misalnya dead cross. Ada yang mau nunggu dia jebol yang merah ini juga bisa. Jadi subjektif. Saya nggak bisa bilang garis biru paling benar itu nggak bisa. Tapi kalau saya cocok yang biru aja, Mas. Saya suka mengamankan Ya, profit. yang biru ya. Lebih cepat ya. Cepat ya. Amankan profit lah daripada gitu kan nanti. Iya. di chat ada pertanyaan tuh Mas. Langsung open mic aja bisa. Iya. Mas Edber biasanya CL berapa persen? Kita nggak bisa matok setiap chart itu mesti berapa persen nggak bisa. Karena masing-masing chart itu kan berbeda. Jadi kalau misalnya masih mau CL ya tergantung chartnya kembali. Kadang-kadang tuh ada yang chartnya liar, ya kan? Kita patok SL misalnya 8%. Ternyata dia jebol ke 9%, habis itu mantul lagi, kan sakit hati. Mas enakan TS pakai EMA 9 atau Ichimoku? Nggak tentu sih, kadang pakai EMA 9, kadang pakai garis tenkang. Nanya Mas, Iya, boleh. kalau misalnya kita pakai DSI ya, berarti untuk trailing stop-nya ketika out atau kita manual aja ngelihat seberapa besar TP yang bisa kita ambil kayak gitu. Ini trailing stop-nya mau memakai apa nih? Memakai yang garis merah? Misalnya kan DSI kan kalau kita pasang alert di Telegram kan dia kita kan ada pilihan tuh, ada yang out dikasih tahu atau outnya enggak. Oh, ya kan? kalau saya sih setiap malam itu saya cek chartnya satu-satu. Jadi ketika mau kena trailing stop, besok saya udah perhatiin. Atau saya langsung pasang automatic order.
Biasanya kayak gitu. Jadi malam saya udah siap-siap dulu. Oh, ini Mas Edward nggak pakai ini ya, yang live pakai Telegram ya? Enggak. Saya nggak pakai sinyal out itu enggak pernah. Saya tetap Ya, lihat chartnya setiap oke. malam. Ya, oke. Bet, bisa kita kembali ke Doit, Bet? Ya, ini lagi di Doit. Ya, gini, Bet. Kalau harga sekarang itu dilihat dari Senko A dan Senko B dalam kondisi masih di Golden Cross-nya kan, masih dia naik. Terus Iya, benar. di Tenkan sama di apa? Tenkannya dalam kondisi masih Golden Cross, tapi di apa itu? Apa yang satu lagi yang hitam itu? Yang hitam garis hitam ya maksudnya. Yang garis hitam itu kan apa? Cinko-nya kayaknya Ungu. menandakan dia Ungu. koreksi. Nah, kira-kira besok kayak mana nih? Kalau untuk entry sekarang sih udah nggak menarik menurut saya. Nggak menarik ya? Nggak menarik. Karena walaupun dia trennya digambarkan positif, dengan Iya. kumonya masih hijau, tapi Iya. kalau kita mau entry besok, ya nggak menarik karena stop loss kita jauh. Oh, situ ya? Nggak menarik, iya. Kita mesti stop loss misalnya pakai garis merah nih, 18%. Kira-kira Om sanggup nggak stop loss-nya 18% kan gitu. Iya. Kita jangan bicara target TP-nya dulu deh. Kita kan batasi risk-nya dulu sebenarnya. Karena good traders kan manage the downside. Dia manage itu namanya risk-nya. Oh, berarti Cinko-nya itu sudah menyatakan kayak mau koreksi ya? Belum, masih jauh kalau Masih kita jauh. bilang mau dikatakan koreksi karena belum nabrak-nabrak candle-nya. Oh, gitu ya? Mesti ada beberapa hari dulu nih baru bisa kelihatan. Kalau mulai nabrak berarti Ini baru kemungkinan satu candle ya? ada tanda-tanda reversal gitu. Ini posisi siklus span-nya kan masih jauh, masih jauh dari candle-nya. Iya, betul. Oke, Bet. Thank you. Tapi yang bisa saya tarik kesimpulan untuk entry sekarang nggak menarik lagi. Itu sih Om. Mas Albert bisa kasih contoh nggak kira-kira yang yang sudah mau koreksi itu kayak gimana ininya kalau pakai Ichimoku? Gampang. Kita ambil MLPL aja. Jadi di MLPL ini sebenarnya sinyal pertama itu pas di sini. Ketika dia dead close. Ketika dia dead close, kemudian ini siklus span-nya nabrak candle ya. Kemudian kita balik, kita majuin lagi candle-nya di sini. Ini kepentok nih, kepentok Kijun. Jadi yang tadi saya katakan Kijun flat atau Kumo flat itu bisa dijadikan support resisten kuat ya. Dan terlihat di sini Kijunnya flat, candle-nya false break gitu. Candle false break. Nah, pada saat di sini sebenarnya udah tanda-tanda reversal di sini. Dan candle berikutnya tidak pernah di atas Kumo. Kalau yang kita lihat. Selalu reject dari Kumo. Ini reject dari Kumo. Ini juga reject dari Kumo. Ya. Kemudian Kumo yang di sini juga tebal sebenarnya.
Jadi kalau mau entry di hari Senin ya mesti hati-hati. Kalau dari price action mungkin bisa kita bilang ini support ya. Kalau saya mau ambil pun saya mungkin akan nunggu dia nge-base dulu, kemudian naik. Nah, ini baru saya incar. Itu sih. Itu sih, Mas. Dan dari Tenkan Kijunnya juga sudah dead close ya. Sini. Sudah dead close. Contoh lainnya MPPA. Nah, di MPPA nih case-nya hampir sama. Jadi sinyal dead cross itu di sini pertama kali. Kemudian candle berhasil naik ya, berhasil golden cross kembali dengan hijaunya, tapi turun kembali. Turun kembali. Sempat candle-nya itu di atas Kumo, tapi nggak berhasil mempertahankan posisinya di atas Kumo. Kemudian dia turun lagi. Turun, dead cross lagi di sini. Turun ya, turun. Nah, pada saat di sini nih, ini kita mulai incar aja, nggak masalah. Dengan stop loss mungkin sedikit di bawah 7. 352, 354 lah mungkin asalnya. Atau kita mau pakai candle yang ini boleh juga. Jadi low candle yang ini kan 358. Kita spare aja 2 tick. 358 berarti 2 tick di bawah 354. Kita salah di 354. 8%. Itu sih Mas. Tapi ya diusahakan dekat-dekat garis ini ya. Dekat-dekat 358 ya, kalau mau cicil. Ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin kita kasih waktu 5 menit lagi lah untuk pertanyaan ya. Mungkin teman-teman yang masih, karena sudah 1 jam ini Open kita. mic aja yang mau nanya. Open mic aja Ya. kalau mau nanya. Biar lebih clear. Karena saya jarang lihat kolom chat. Jadi ini kalau boleh, ini kesimpulan saya dikit ya. Kalau misalnya untuk pada saat setway itu memang agak riskan ya kita masuk ke dalam ini ya. Kalau kita entry untuk harus betul-betul trennya tren uptrend kayak gitu ya, kalau gitu ya. Iya, karena ini kan trend following ya Mas ya. Jadi kita itu incar momentum harga. Kita nggak peduli beli di mana, yang penting price-nya oke, gitu. Dan ketika jackpot itu floating profit kita itu atau profit kita itu luber-luber gitu. Kira-kira kayak gitu sih Mas. Oke.
Karena saya tradingnya tuh nggak peduli sama win rate. Karena yang harus saya lihat itu ketika saya loss ya berapa. Ketika saya profit, profitnya itu berapa. Jangan sampai loss-nya itu lebih besar dari profit. Tapi kita usahakan profitnya itu lebih besar dari loss. Karena kan nggak mungkin toh kita trading tanpa stop loss. Agak gimana ya, agak mustahil sih bagi saya. Bukan nyindir Mas ya ini ya. Gimana Mas? Nyindir. Bukan nyindir yang anti cut loss loh ini. Aduh. Saya bukan anti cut Iya, loss, Pak. Mas. Kalau chartnya masih on track, ya saya nggak akan cut loss. Tapi kalau sudah nggak on track misalnya, sudah formasi downtrend, ya saya tetap harus cut loss. Iya. Itu sih. Mas Gini, mau Beb. tanya, Mas. Oke. Ya. Mas, Tadi siapa? aku Mas SS. Berarti ini Iya. Ichimoku tuh cocoknya untuk swing aja ya berarti ya? Kalau saya pribadi sih untuk swing aja. Cuman tadi ada yang bilang bisa dipakai untuk scalping gitu. Kalau untuk scalping itu nanti temperanya berapa Untuk menit? scalping saya belum pernah backtest, tapi biasa kalau orang mau scalping ya pakainya 5 menit misalnya, atau 10 menit atau 15 menit. Tuh. Time frame-nya kita kecilin. Jangan pakai daily untuk scalping. Oke. Makasih ya, Mas. Iya, iya. Sedikit ya. Kalau menggunakan scalping Ichimoku ini saya enggak pakai sendiri ya, satu ya. Saya padukan dengan indikator MACD dengan OBV. Jadi jangan nanti jadi disalahkan ya. Oke, ada yang tanya lagi sebelum kita tutup? Ya, open mic aja. Yang mau nanya. Nggak usah malu-malu deh. Ya, mumpung kan ini. Kapan lagi kita ada acara kayak gini kan? Nah, ginilah Bet, Iya. kalau nggak ada yang Atau- tanya ya. Ah, Nah, iya, ini boleh. ya kan ada rumus DSI. Kita keakuratan rumus DSI-nya Ichimoku ini dulu lah ya. Saya di sini ada masuk di Ichimoku Hope, MTWI, BSML, Pilim, Gadget CO. Terserah Bet ambil yang mana nih sampelnya. Saya ambilnya kemarin GJCO. Oke, Karena terus dari kira-kira besok gimana nih? chartnya ini, iya kalau mau entry udah nggak menarik sih Om. Karena saya belinya pas di sini. Dia nge-break ini saya beli. Dia break 172 lagi, saya average up gitu. Kalau mau entry besok misalnya di sini, ya kita stop loss-nya mau di harga berapa? Lumayan sih ya. Lumayan jauh, 17%. Atau kita pakai candle ini misalnya. Nah, yang ini aja. 92. Yang persentasinya kecil naik kemarin IATA. IATA. Oke, Ya, IATA. masuk di Ichimoku. IATA oke. Saya belinya pas di sini Om. Atau di sini. Terus sekitaran sini. Nah. Ini posisinya masih saya hold sih. Dengan trailing stop ya di bawah Tenkan. Dia closing di bawah Tenkan, saya langsung eksekusi. Gitu. Berarti ini juga bisa pakai itu, Mas Edward. Yang rumus breakout saya itu juga mungkin bisa deteksi ini juga ya? Bisa deteksi.
Pokoknya ketika dia munculin sinyal breakout, kita langsung cek chartnya, Mas. Mm-mm. Ya, ini kalau IATA mau entry di hari Senin, kita ambil stop loss di misalnya 238, 38 masih oke sih kalau mau entry hari Senin. Cuman harus siap sama dengan kerugian 7% ya. Karena saya ambilnya stop loss-nya di bawah Kijun. Kijunnya kan 242 tuh. Saya stop loss-nya 238, spare 2 tick. Target TP bisa di sini. Atau di 286 juga boleh. Gitu sih, Om. Oke, Bet. Makasih. Iya. Terus kalau misalnya yang ada pertanyaan lagi, setelah dari Zoom meeting ini mau tanya di grup juga nggak apa-apa ya. Tinggal disummon aja. Ada yang nggak ngerti misalnya, atau ada yang mau nanya chart, boleh-boleh aja. Siap-siap. Oke, sudah jam 9:12 ya. Ya mungkin terakhir spill 2 emiten Mas yang mungkin potensi breakout gitu lah. Tadi sudah BBHI ya? BHI. Iya, BBHI. Mungkin ada contoh lagi lah yang mungkin ada tanda-tanda mau breakout dan menarik kita pantau kalau breakout. Di bawah Oh, 2000. apa ya? Yang gorengan katanya Di bawah 2000. Di bawah 2000 ya. Coba ini deh. Coba ini deh, kalau memang mau. Cuman harus siap ya sama stop loss. Stop loss-nya. 188 berarti 186 stop loss-nya. 6,5%. Saya ambil stop loss di Senko Span B aja. Atau di low candle yang ini 188. Support, saya anggap support. Berarti stop loss-nya di 186. Itu kalau mau ambil WH. Kemudian apa ya? Apalagi ya Mas ya? Belum screening saya. Asa, coba Asa. Asa mau breakout. Yang Asa. Asa. Ya. Oke, Asa. Asa, sebenarnya saya agak ragu sih Asa. Oh ya, ini saya lupa jelasin. Ini semakin tebal kumul merahnya ini akan semakin susah dijebol biasanya. Saya lupa jelasin. Oh, gitu. Sip. Iya. Agak susah dijebol. Gitu. Oh, Yang terus apa lagi yang dijebol mau itu itu ya? Yang kayak gini. Yang tipis-tipis. Yang kayak gini, yang tipis-tipis. Lebih gampang dijebol. MPFX kayaknya mau breakout juga. Mau break resisten. MPS sudah break ini di sini. Sudah break.
buy on breakout harusnya. Breakout Ichimoku ya. Iya, dari Ichimoku-nya. Kalau besok kan Volume-nya gede breakout. lagi. Nah, berarti kalau Kalau contoh posisi seperti ini, Mas Edward akan average up ketika break resist itu ya? break resist yang ini. Ya. Average up itu. Kalau Mas Karena Edward, saya lihat ada sisa gap di sini. Ada sisa gap di belakang-belakang. oke. Sisa gap. Nih, ada sisa gap. Belum ditutup gapnya. Saya udah pegang sih, tinggal nyoba swing ini. Kuat apa enggak ini? Dilihat aja, Mas. Kalau misalnya dia candle-nya sideways di sini, nggak masalah, tetap hold aja. Karena kan nggak mungkin dia hijau terus gitu. Kalau masih ngebase masih oke. Kayak contoh nih, Agi misalnya, yang kemarin saya udah entry. Nah, dia begitu ngebreak ini kan nggak langsung jalan kan. Dia ngebase dulu di sini. Sideways. Ngebreak lagi, ini sideways lagi. Ngebreak lagi, sideways. Baru break lagi. Memang rata-rata. Jadi kalau yang saya lihat ya. Iya. Kalau saham-saham yang bagger itu rata-rata koreksinya itu sideways, bukan turun ke support lagi, gitu. Kayak Agi ini, Doit, ESA, terus ADMR, semua rata-rata itu koreksinya itu dalam bentuk sideways, bukan turun ke support terdekat. Rata-rata saham bagger kayak gitu. Karena kan ada orang tuh yang baru breakout gitu. Besoknya dimerahin langsung panik gitu, langsung stop loss. Ya jangan. Mesti dilihat lagi candle berikutnya tuh gimana. Kalau saya panik mungkin udah buang di sini ya, di candle merah ini. Iya, padahal itu mantul hanya di support aja kan itu. Yang baru ke break jadi support baru. Iya. Oke, sudah cukupkah teman-teman? Kalau cukup nanti kita akhiri dulu. Dan mungkin teman-teman ini tambahan aja ya kalau saya. Teman-teman kalau melihat emiten yang mau reversal, perbalikan arah dari sideways ke uptrend, bisa diperhatikan volumenya. Nah, volumenya ketika pertama naik, dari sebelum-sebelumnya datar, tipis-tipis, nah ternyata ada volume yang tiba-tiba besar, nah itu bisa tanda-tanda reversal dari sideways ke uptrend, gitu. Jadi kalau saya pasti lihat volume. Terus kemudian mungkin tambahan juga kalau teman-teman pakai Ichimoku, jangan pakai yang ke downtrend, percuma soalnya akan sangat beresiko. Dan mungkin nggak kedeteksi juga Mas ya kalau ke downtrend, kalau pakai DSI. Nggak bakalan kedeteksi. Nggak bakal kedeteksi karena memang kedeteksi. Hanya uptrend aja yang akan kedeteksi, uptrend atau minimal sideways itu pasti kedeteksi. Ya, sideways menuju ke uptrend lah gitu. Kayak ini Mapa kan kedeteksi ini. Ya, kan dari price action juga bagus. Ya, sudah break dari area sideways-nya. Dan lihat volumenya kan cakep banget itu, Mapa itu. Iya, pas nge-break 2.900 ini. Langsung big volume. Dan kalau newsnya profitnya tumbuh 1.000% lebih itu Mapa. Oh iya, ada newsnya ya Mas ya? Saya jarang sih baca news. Jadi sebelum naik tinggi itu, berita malamnya itu laporan keuangannya Mapa dan Mapi. Kan satu perusahaan itu, anak-anak perusahaan, cuma yang profitnya 1.000% lebih itu
mapanya. Cuma lotnya tipis-tipis Mas ya. Aku kemarin mau masuk juga. Ternyata Iya, tipis-tipis gini. agak kurang liquid memang. Ya, ini Kurang lot liquid sih tipis. memang. Gitu. Karena harganya mahal. Kalau MAPI mungkin agak lebih tebal daripada MAPA. Tapi saya nggak suka, Mas. Karena naiknya kayak dikompres gitu ya. Nggak kurang enak gitu. Nah, ini naik turun terus kayak zigzag gitu dia, nggak enak. Makanya saya hindarin. Enaknya buat dari tren aja Mas. Itu kan supportnya pakai support resisten miring aja udah kena itu Mas deh. Kalau dari resisten sih ya gimana ya, ketika dia break resisten itu dijebolin lagi, di sliding, nge-break lagi, di sliding lagi. Jadi saya males. Kalau kena cut loss terus. Iya, agak males. Oke. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau sudah cukup, mungkin nanti diskusi bisa kita lanjut di grup ya. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari chat yang belum kebaca, mungkin nanti bisa teman-teman tanyakan di grup. Seperti itu. Nah, mungkin terakhir, Mas Edbert, ada pesan untuk teman-teman yang masih baru belajar saham, mungkin ada pesan-pesan. Dengar nggak? Halo. Cek. Mas Novan, kedengar nggak suara saya, Mas Novan? Halo. Dengar. Halo. Iya. Halo, iya. Oh iya. Halo. Oh iya. Udah Mas, udah Mas. Halo. Udah kedengeran Mas. Ya, Oh mungkin iya, tadi ada pesan-pesan ya untuk teman-teman ya. Udah dengar. Jadi teman-teman kalau Iya. misalnya mau entry suatu emiten, halo, suara saya dengar ya? Dengar. Halo. Jadi teman-teman kalau misalnya mau entry suatu saham atau emiten, itu yang dihitung itu risknya dahulu. Jangan berpatokan sama target price kita atau target TP kita. Karena kembali lagi, good traders manage the downside. They don't care about the upside. Artinya trader yang bagus itu, trader sejati itu, dia memikirkan risknya dahulu. Jadi mereka tidak memikirkan tuh target TP-nya berapa. Biarkan market yang menentukan kita tuh dapatnya berapa. Kira-kira kayak gitu sih, Mas. Oke. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau sudah membatasi resiko, berarti harus konsekuen dengan resikonya. Jadi, harus cut loss kalau memang sesuai dengan resiko yang sudah kita batasi. Seperti itu Mas Ilmu ya. Iya. Halo, malam. Halo. Nah, mungkin itu saja teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih Mas Edward sudah berkenan. Ada yang mau tanya lagi? Sama-sama, Mas. Gimana? Ada. Sama-sama, Mas. Oh, ada yang mau nanya lagi ya? Nanti mungkin yang bertanya lagi bisa disambung di grup ya. Bisa di grup ya? Boleh, di grup. Nanti di summon aja.
Mungkin saya terima kasih dulu. Kita sama-sama belajar, Mas. Saya juga masih newbie kok hitungannya. Oke, nanti di grup aja dan mungkin bisa kita tutup dulu. Teman, terima kasih waktunya, Mas. Atau foto? Foto dulu, Mas Novan. Foto dulu ya sebelum kita akhiri. Nah. Oke, siap. Dihitung, Mas Novan. Dan Dihitung, Mas Novan. Monggo. saya pertama ya. 1, 2, 3. Saya kedua. 1, 2, 3. Sudah. Oke, sudah. Terima kasih sekali lagi. Nanti kita sambung di lain kesempatan kalau ada